Halo semua, kembali lagi di Reliksi Channel. Dalam video kali ini, gue mau lanjutin pembahasan Komoda Suga Nanika berdasarkan light novelnya. Sama seperti video sebelumnya, semua pembahasan di video ini sepenuhnya gue ambil dari volume 1. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif ketika channel ini update video terbaru. Baiklah, melanjutkan cerita part 1 kemarin, yaitu saat Kumoko baru direinkarnasi ke wujud laba-labanya. Kumoko menyerah untuk keluar dari dungeon ini dan memutuskan untuk membuat rumah atau sarang laba-labanya. Sekalipun ia berhasil menemukan pintu keluar, itu akan menjadi sangat berisiko. Kumoko berpikir hidupnya akan dalam bahaya jika ia terus-terusan berkeliaran tak karuan. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menetap dan membuat rumah laba-labanya. Sekarang yang jadi masalahnya adalah makanan untuk mengisi perut Kumoko. Kumoko teringat kembali akan spesiesnya yang kanibal dan menganggap semua makhluk hidup sebagai makanan. Bahkan sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak ingin Kumoko pikirkan, yaitu memakan manusia. Tapi tidak ada pilihan lain. Jika ia ingin bertahan hidup, Kumoko harus memangsa monster lain. Tak peduli seberapa menjijikannya itu. Saat itu Kumoko punya sesuatu sebagai sumber makanannya, yaitu mayat laba-laba yang ia temukan sebelumnya. Mayat laba-laba itu memang sudah tidak utuh lagi. Taring serta beberapa bagian lain sudah diambil. Kumoko juga sedikit ragu karena ia harus memakan seekor laba-laba. Apalagi laba-laba itu mungkin salah satu saudaranya sendiri. Jadi untuk sementara, ia memilih untuk tidak memakannya. Dikarenakan Kumoko akan menetap di dungeon ini, Kumoko pikir ia juga harus mempertahankan stok makanannya. Ia juga harus mulai berburu monster lain. Tapi bagaimana bisa gadis lemah yang hanya menghabiskan waktu dengan bermain game bisa bertarung? Dan laba-laba seperti apa yang tidak mempunyai sarang? Gumam Kumoko. Dikarenakan laba-laba bisa membuat sarangnya bisa menangkap mangsa dengan benang khusus. Jika begitu, masalah makanan dan tempat tinggal akan terselesaikan sekaligus. Kumoko membawa mayat saudaranya untuk berjaga-jaga dan mulai mencari tempat bagus untuk membuat sarangnya. Ketika sampai di pertigaan, Kumoko memutuskan untuk membuat sarangnya di sana. Di saat yang sama, Kumoko terkejut bahwa selama ini ia secara tidak sadar terus mengeluarkan benang dari pantatnya. Lupakan, ini sangat memalukan, pikir Kumoko. Kumoko menyelesaikan sarangnya dengan cepat, dan ia juga membuat celah kecil dari 3 arah sebagai rute untuk kabur dalam keadaan darurat. Tidak ada tempat yang lebih nyaman dari rumah sendiri. Ruang ideal untuk hikikomori, ucap Kumoko. Sekarang, Kumoko tinggal menunggu mangsa yang terperangkap jaringnya. Sekilas, Kumoko teringat kembali ingatan dirinya di kehidupan sebelumnya, di mana dirinya hanya seorang penyendiri dan hanya menghabiskan waktunya bermain game atau sekadar internetan sambil makan sesuatu yang dibeli dari supermarket sepulang sekolah. Bahkan, ia tidak ingat seperti apa orang tuanya saat itu, dikarenakan mereka jarang berinteraksi. Itu terasa seperti hidup dengan orang asing, pikir Kumoko. Kumoko juga terus bertanya-tanya, apakah mereka merasa sedih dengan kematiannya? Di kehidupan sebelumnya, Kumoko sudah bisa menghasilkan sedikit uang dari saham. Jika ada yang orang tuanya sayangkan, mungkin adalah itu, pikir Kumoko. Kumoko tidak punya siapapun untuk dipanggil teman. Demikian juga avatar yang Kumoko mainkan dalam game, terkenal dengan reputasi pendiam. Seorang laki-laki tua berkepala botak dengan wajah suram, yang hanya berbicara dengan tindakannya. Kumoko tidak peduli, ia tidak bisa melihat orang tua dan teman-teman sekelasnya lagi. Tapi yang membuatnya sedikit sedih, Kumoko tidak bisa melihat pria botak itu lagi. Kumoko lebih senang karakter game dari orang tuanya, anjir. Gamer sejati nih Kumoko. Di rumah barunya, Kumoko menghabiskan banyak waktu dengan bereksperimen dengan benang laba-labanya. Menurut Kumoko, benangnya adalah penentu hidupnya. Penting baginya untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dengan benangnya. Dan rupanya, tidak semua benang laba-laba itu lengket. Alasan laba-laba tidak terperangkap jaringnya sendiri, itu karena mereka terampil menggunakan benang yang tidak lengket. Kumoko menyadari itu saat membuat rumahnya. Tapi ketika Kumoko memutuskan untuk bereksperimen lebih jauh terhadap benangnya, ia malah terperangkap, dan Kumoko terjebak di sarangnya sendiri, seperti orang idiot. Untungnya dengan beberapa keajaiban, Kumoko bisa merubah sifat benangnya. Ini benar-benar dunia fantasi, pikir Kumoko. Namun ada suatu masalah, insting Kumoko mengatakan hidupnya dalam bahaya. Kumoko merasa sangat lapar, ia merasa bisa mati kelaparan. Ya iyalah, dia belum makan apa-apa selama di dalam dungeon. Tapi anehnya, Kumoko tidak merasa haus sama sekali. Kumoko cuma punya mayat saudaranya sebagai pilihan terakhir.
Haruskah aku memakan itu, ucap Kumoko. Memakan mayat saudaranya sebagai makanan pertama sejak ia dilahirkan membuat ia merasa sedikit tak bermoral. Tapi tidak ada pilihan lain dan ia langsung memakannya. Mayat laba-laba itu terasa sangat menjijikkan. Kumoko sempat memuntahkannya, tapi ia tidak bisa menolaknya hanya karena tidak suka rasanya. Kumoko pun terpaksa menghabiskan mayat saudaranya. Lalu suara itu terdengar lagi. Kumoko mendapatkan titel King Eater, lalu mendapatkan skill tabu level 1 dan Heretic Magic level 1 dari titel King Eater. Kumoko terkejut, itu suara yang sama saat ia mendapatkan skill Appraisal. Kumoko menyebut suara itu Divine Voice. King Eater, itu terdengar mengerikan, ucap Kumoko. Kumoko harap orang lain tidak bisa melihatnya, tidak dengan skill Appraisal level tinggi. Jika ada yang melihatnya, mereka pasti akan melihatku sangat buruk, pikir Kumoko. Tapi dikarenakan dia monster, tidak peduli bisa atau tidaknya mereka melihat titel Kumoko, tetap saja Kumoko akan dibenci. Tapi berkat titel itu, Kumoko mendapatkan 2 skill sekaligus. Dari kesimpulan Kumoko, jika ia berhasil mendapatkan titel, itu juga sekaligus akan mendapatkan skill tanpa membutuhkan skill points. Ini merupakan penemuan besar, pikir Kumoko. Meskipun ia tidak tahu skill seperti apa itu dan cara menggunakannya. Padahal, ia sudah sangat senang dengan adanya sihir fantasi yang nyata. Kumoko pikir, jika yang harus dilakukan adalah memakan spesiesnya untuk mendapatkan titel King Eater, maka banyak dari saudara laba-labanya juga memilikinya. Dan itu tidak akan merubah fakta bahwa manusia dapat membunuh mereka. Apakah ini tidak berguna? Tak heran kalau kondisinya mudah terpenuhi. Berarti semakin mudah titel diperoleh, maka semakin rendah efeknya, ucap Kumoko. Kumoko juga menyimpulkan, jika ia melakukan sesuatu, seperti menari contohnya, maka ia mungkin akan mendapatkan titel Dancer. Lalu Kumoko segera menari. Setelah cukup lama ia menari, tetap tidak ada yang terjadi sama sekali. Tiba-tiba ujung salah satu benang bergetar. Mangsa pertamaku, ucap Kumoko. Kumoko segera bergegas untuk memeriksanya. Dan itu sesuatu yang berbintik cerah, yaitu seekor katak. Orang-orang bilang, katak terasa sama seperti daging ayam. Tapi jika dilihat dari warnanya, ini mungkin katak yang beracun, ucap Kumoko. Dan saat ini Kumoko juga masih merasa kenyang. Di saat Kumoko sedikit tengah merenungkan apa yang harus ia lakukan, katak itu melancarkan serangan ludahnya. Cairan ludah katak itu tercecar di sekujur tubuh Kumoko. Cairan itu juga mengenai mata kirinya, membuat separuh penglihatan Kumoko menghitam. Tapi dikarenakan laba-laba punya banyak mata, jadi itu tidak terlalu mengganggunya. Tak lama, ada suara yang mengatakan kalau Kumoko mendapatkan skill Acid Resistant level 1. Lagi-lagi Kumoko dikagetkan, tapi saat ini dia sedang sibuk. Berkat skill itu, rasa sakit akibat serangan katak jadi agak sedikit berkurang. Seketika Kumoko pun bergerak maju, membalas serangan katak itu. Katak pun terus-terusan melancarkan serangan ludahnya. Tapi itu bukan masalah bagi Kumoko, yang dengan mudah menghindarinya, dan langsung menancapkan taringnya ke tubuh katak. Tapi di saat yang sama, katak itu melancarkan serangan ludahnya dari jarak dekat mengenai Kumoko. Kumoko sangat kesakitan, sampai ia melepaskan gigitannya. Namun berkat itu, skill Poison Resistance naik ke level 2. Kumoko perlahan mulai mengerti bagaimana cara kerja naiknya level. Kemudian Kumoko mendekati katak itu dan menggigitnya dari belakang untuk kedua kalinya. Katak itu tak bisa melawan, perlahan melemah dan kehabisan tenaga. Tangkapan pertama di rumah baru. Berkatnya Kumoko juga jadi yakin dengan kemampuan jaring laba-labanya. Semua itu membuat rasa sakit Kumoko jadi terbayarkan. Terima kasih banyak katak, ucap Kumoko. Setelah Kumoko menghabiskan katak sebelumnya, sekarang ia hanya menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan di rumah barunya. Lalu salah satu benang Kumoko kembali bergetar lagi. Sebenarnya Kumoko masih merasa cukup kenyang, namun ia pikir tidak ada salahnya untuk memakan apapun selagi ia bisa. Tidak ada yang tahu kapan ia akan mendapatkan kesempatan berikutnya. Kumoko pun segera mengecek jaringnya, namun ia terkejut. Seorang manusia berjuang mati-matian di jaringnya. Seorang pria berpakaian ala petualang di dunia fantasi. Mungkin pekerjaan itu benar-benar ada di sini, pikir Kumoko. Pria itu berlumuran darah. Kumoko jadi bingung dengan apa yang harus dilakukan. Pria itu langsung panik ketika melihat Kumoko. Lalu ia mengambil sesuatu dan membuat dirinya terbakar. Api itu menyebar dengan cepat dan membakar seluruh jaring. Pria itu berguling-guling ke tanah dan berusaha melarikan diri dengan tubuh penuh luka. Tinggal Kumoko dan sesuatu yang ditinggalkannya. Benda itu adalah telur monster. Kumoko jadi penasaran apakah telur itu lezat dan langsung ingin mencoba memakannya.
Akan tetapi, telur itu tidak bisa Kumoko pecahkan meskipun ia sangat menginginkannya. Kumoko tidak menyerah begitu saja. Dengan pengetahuan manusianya, ia membuat katrol dengan benangnya dan menjatuhkan telur ke tanah. Telur itu tidak tergores sedikit pun. Kumoko lalu melakukan tindakan yang lebih ekstrim dengan menaruh batu runcing dan kembali menarik telur setinggi mungkin, lalu menjatuhkannya tepat di atas batu runcing tersebut. Tapi malah telur itu yang membelah batunya. Seketika, Kumoko jadi ingat sebuah eksperimen di mana orang melilitkan banyak gerang karet di semangka sampai semangka itu terbelah. Itu patut dicoba, ucap Kumoko. Di bagian ini gue ngerasa kayak belajar fisika, guys. Langsung saja Kumoko membuat benang elastis dan melilitkannya ke sekeliling telur berulang kali. Sambil melakukan itu, Kumoko terpikirkan kembali sesuatu yang sebelumnya mengganggunya, yakni segudang pertanyaan mengenai skill dan juga sesuatu yang disebut skill point, ucap Kumoko. Kumoko telah memperoleh 5 skill sejauh ini: Appraisal level 1, Acid Resistant level 2, Poison Resistant level 1, Tabu level 1, dan Hertic Magic level 1. Kumoko mendapatkan skill Appraisal dengan menghabiskan skill point miliknya, sehingga saat ini Kumoko tidak memiliki skill point dan ia juga tidak tahu cara untuk mendapatkannya. Tidak seperti Appraisal, Kumoko mendapatkan skill Tabu dan Hertic Magic dari mendapatkan titel. Dengan itu, Kumoko telah mencoba banyak hal untuk mendapatkan titel lagi, tapi semua itu berakhir sia-sia. Kumoko pikir, tanpa mengetahui titel apa saja yang ada, beserta cara untuk mendapatkannya, maka akan sulit untuk mendapatkannya dengan mengira-ngira. Beda lagi dengan skill Acid Resistance. Kumoko mendapatkannya saat terkena serangan asam. Selama ia bisa menahan rasa sakit, Kumoko yakin ia bisa mendapatkan lebih banyak ketahanan. Misalnya jika ia menerima serangan api, maka ia juga akan mendapatkan skill Fire Resistance. Semakin banyak resistensi yang ia miliki, maka akan semakin bagus. Tapi Kumoko tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya dan sengaja terluka. Bahkan kalau bisa, ia tidak ingin berurusan dengan rasa sakit untuk waktu yang lama. Dan bersamaan saat serangan katak mengenai Kumoko, skill Poison Resistance-nya juga naik level. Dengan kata lain, sejak awal Kumoko memang sudah memiliki skill Poison Resistance. Dikarenakan Kumoko adalah laba-laba beracun, tak heran jika ia juga memiliki sedikit kekebalan terhadap racun. Yang berarti, Kumoko mungkin juga masih memiliki skill yang belum diketahui. Sebenarnya Kumoko ingin memeriksanya, namun ia sama sekali tidak tahu caranya. Kumoko masih terus melilitkan benang elastisnya ke telur hingga cukup tebal, tapi ia tidak melihat perubahan sama sekali. Jika ia bisa menaikkan level skill Appraisal, mungkin ia akan bisa melihatnya, pikir Kumoko. Jika skill Appraisal bisa meningkat seperti skill tipe Resistance, maka itu akan meningkat jika terus digunakan. Sebelumnya, ia juga sempat mengira, karena skill Appraisal didapat dengan menggunakan skill point, maka ia hanya dapat meningkatkan levelnya dengan menggunakan lebih banyak skill point. Tapi Kumoko pikir, mungkin saja tidak. Sambil terus melilitkan benangnya, Kumoko mulai menggunakan Appraisal ke segala sesuatu yang terlihat di depannya. Banyak informasi yang tidak berguna mengalir ke kepala Kumoko. Sampai akhirnya apa yang dipikirkan Kumoko terbukti. Divine Voice mengatakan skill Appraisal telah naik ke level 2. Kumoko sangat senang dan langsung mencoba skill Appraisal pada dirinya sendiri. Sekarang Appraisal Kumoko juga menampilkan nama spesiesnya. Namun, Kumoko sedikit kecewa dengan nama spesiesnya yang terkesan rendahan. Itu membuat kegembiraan Kumoko sedikit menghilang. Tapi ia tetap yakin dan terus menggunakan skill Appraisalnya untuk meningkatkan levelnya. Sayangnya skill Appraisalnya tidak kunjung naik level lagi. Dengan kata lain, skill Appraisal hanya akan meningkat jika digunakan pada sesuatu yang baru. Itu artinya, jika Kumoko ingin menaikkan level skill Appraisalnya, ia harus pergi meninggalkan rumahnya dan menggunakannya ke berbagai hal yang ia temui. Kumoko sedikit ragu, mengingat betapa bahayanya berkeliaran di luar sana, sehingga ia memutuskan untuk tetap tinggal. Selagi Kumoko terus melilitkan benangnya, lagi-lagi salah satu benang jaringnya kembali bergetar. Kebetulan Kumoko sudah merasa sedikit lapar. Langsung saja ia melompat menuju mangsa keduanya. Saat mengetahui yang terjerat di jaringnya adalah katak seperti sebelumnya, Kumoko sedikit memaki dan langsung membungkus katak itu dengan benangnya lalu menggigitnya. Dengan cepat, Kumoko segera memperbaiki jaringnya yang rusak, lalu membawa katak itu masuk ke dalam rumahnya. Saat Kumoko menghabisi katak itu, skill Poison Fang-nya naik ke level 2. Ini adalah pertama kali Kumoko mendengar skill ini. Bersamaan dengan itu, level Kumoko juga naik ke level 2. Kulitnya terkelupas, dan Divine Voice terus bersuara, mengatakan bahwa semua atribut meningkat, dan ia mendapatkan bonus dari naik level.
Poison Resistant naik ke level 3, Spider Tread naik ke level 4, serta memperoleh skill points. Kumoko tak siap menerima banyak informasi sekaligus. Kumoko meminta kepada Divine Voice untuk mengatakannya lagi. Sayangnya sama sekali tidak ada respon. Kumoko sempat sedikit bingung. Faktanya semua luka Kumoko sudah pulih sepenuhnya, termasuk setengah penglihatannya yang hilang sudah kembali normal. Tubuhnya juga terasa menjadi lebih ringan. Memikirkan semua itu, Kumoko mulai sedikit mengerti. Sambil memakan katak, ia mulai memikirkannya satu persatu. Ada 2 skill naik sekaligus dari bonus level up. Kumoko juga baru tahu bahwa jaring laba-labanya juga termasuk skill. Jadi ia juga memutuskan untuk terus membuat jaring laba-labanya. Lalu yang terakhir, skill points. Kumoko tidak tahu seberapa banyak yang ia dapat. Yang jelas, ia akan dapat lebih banyak skill point dengan cara naik level. Skill, title, dan juga level. Dunia ini benar-benar mirip seperti di game, pikir Kumoko. Ia mulai bersemangat. Ia tidak bisa menahan jiwa seorang gamer dalam dirinya. Untuk saat ini, tujuan utama Kumoko hanya untuk memecahkan telur, tapi sepertinya itu mustahil. Setelah sekian lama melilitkan benang elastisnya, itu tetap tidak berdampak apa-apa. Kumoko berpikir, jika ia terus meningkatkan levelnya, ia akan mampu memecahkan cangkangnya. Sambil tertawa, Kumoko berkata, "Tunggu saja telur, aku akan memecahkan dan memakanmu." Oke, mungkin segitu dulu untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Jika ada kesalahan, gue minta maaf, dan gue akan sangat berterima kasih jika kalian memberikan beberapa komentar yang bersifat membangun untuk channel ini, baik itu saran maupun masukan, serta ngingetin gue jika gue ngelakuin suatu kesalahan. Gue sangat hargain itu. Like video ini jika kalian menyukainya. Subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini semakin berkembang. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.